tawuran sih yang paling parah paling menurut gua. Dia sadar apa enggak gua nggak tahu, disitulah datang adek gua, nggak jajan kita. Gua pengen nangis anjir. Yo, jadi kenalin sebelumnya, gua Bobin and Nono. Anjing Nono. Nono atau Mas Nono lah ya. Mas Nono. Jadi selamat datang di video pertama kami. Di video pertama kita bakal bikin suatu obrolan atau podcast tentang ya mungkin kita bakal ngebahas-bahas seputar kehidupan, konten obrolannya ini lah ya. Kita bakal ngebahas apa aja kira-kira selain kehidupan lah. Gimana kalau masa sekolah? Masa sekolah? Enggak, maksudnya masa sekolah kan yang akan kita bahas sekarang. Oh gitu. Kedepannya nanti gitu. Gambaran konten kita yang inilah, yang ngobrol nih atau podcast atau apalah terserah bilangnya. Yang jelas kita ngobrol lah ya. Ya kalau menurut gue sih apa aja kita bahas. Apa aja kita bahas ya. Apa aja kita bahas. Namanya kita ngobrol kan? Iya benar. Kita kan ngobrol. Jadi di channel ini juga kita bakal nanti bikin mungkin vlog, Bisa jadi. atau traveling atau kemana kita nggak tahu juga ke depannya, atau mungkin konten-konten lainnya juga kita nggak tahu lah ya. Iya. Yang jelas konten pertama kita bikin konten ngobrol. Nah, jadi tema kita pertama nih apa kira-kira? Masa sekolah dong. Masa sekolah lah. Soalnya kita kenal awalnya Karena sekolah. Jadi kita pertemanan itu udah berapa lama nih, Cuk? Lu ingat udah berapa lama kira-kira kita berteman? 11 tahun apa 11 tahun kayaknya. 11 tahun lah kurang lebih Iya. ya. Cukup lama lah anjir. Kelamaan. Iya lagi anjir. Jadi sebenarnya kita bikin konten ngobrol itu terinspirasi dari seseorang, Cuk. Siapa Cuk? Tai. Harusnya gue gerai rambut Cuk. Tai. Gak bercanda. Ntar kita liatin lah tai. Karena dia lagi rame banget kan di TikTok, di IG, di mana-mana nongol ya anjir. Nah, jadi kita sebelumnya sorry ya. Studio kita anjay, studio dong. Iya. Atau tempat kita ngonten belum terprepare dengan baik. Mungkin kedepannya nanti bakalan kita persiapkan dengan baik lah. Kita kayaknya kita renovasi sedikit. Nah, kita renovasi biar lebih enak dipandang lah. Jadi buat yang pertama harap maklum aja lah ya. Maklum rokok kayaknya. Rokok, ya. Oke. Nah, jadi kan kita kenal karena dari sekolah nih kan. Jadi kita konten pertama kita bakal bahas tentang seputaran sekolah. Lu dulu apa gua dulu nih kira-kira? Sekolah lu atau sekolah gua? Kita pernah satu sekolah juga. Iya, kita pernah satu sekolah. Karena dari SD lah kita bahas. Karena lu dari tadi banyak omong. Mending lu aja yang gue tanya anjir. Iya lagi anjir. Oke. Gini. Lu dulu sekolahnya di mana? Sebelum di kota ini. Kita di Pekanbaru ya. Ya. Dari SD dulu berarti nih. SD dong. SD. Jadi gua tuh dulu lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Domisili apa? Lahir. Oh, lahir. Lahir dan domisili Ya, di Bandung. okay. Jadi otomatis gua SD di Bandung. Kelas 1 sampai kelas 2 apa kelas 3 gua lupa. Kelas 3 kayak. Gua 3 SD. SD itu di Bandung. Tapi di Bandung tuh gua sempet 2 kali pindah sekolah. Kelas 1 gua di SD Babakan Pari kalau nggak salah namanya ya. Ada yang tahu? Babakan Pari, oke. Babakan Pari nama SD ya. Setahun gua kalau nggak salah di situ. Terus naik kelas 2 gue pindah masih di Bandung juga, cuman nama SD-nya tuh pindah ke agak terpencil. Dulu terpencil tapi sekarang udah rame, ke daerah Cililin namanya. Kalau kalian orang Bandung atau orang Jawa Barat pasti tahu lah namanya Wajid Cililin, tuh terkenal di situ juga. Kalau di sini kayak Kelamai ya. Wajid.
Pakai T. Pakai K. Pakai T. Pakai T. Wajib. Wajib. Mungkin kalau bahasa Indonesia wajib, nggak tahu juga Iya, ya. iya. Wajib pakai K kan. Enggak pakai K. Jadi Koma di atas. Oke, terus kayak bahasa Arab lah ya. lanjut. Oke, Wajib jadi- ya. Wajib ya. Dia di Cililin. Gua kelas 2 di Cililin. Terus kalau nggak salah kelas 3, naik kelas 3 nggak tahu semester atau semester 2 gue pindah ke Cianjur. Oke. Nah, pindah ke Cianjur. Nah, dari kelas 3 sampai tamat tuh gue di Cianjur itu lah sampai tamat SD. Sampai tamat SD. Sampai tamat SD di Cianjur. Jadi gue SD tuh punya 3 SD berarti. SD gue 3 SD lu bayangin. Tiap 2 tahun pindah. Ya, tiap 2 tahun pindah. Oke. Hmm. Kira-kira nih masa terkelam lu waktu SD apa? Ada nggak? Terkelam. Ya, masa kelam, masa yang sedih gitu. Oh, kalau kelam mungkin nggak ada ya, namanya anak kecil apa sih ngerti kelam dalam konteks kelam tuh apa sih, anak kecil gitu kan nggak akan ngerti lah. Tapi kalau sedih ada. Gua waktu kelas 2 waktu di Cililin itu, jadi gua tuh gue pengen nangis anjir. Nggak bisa nggak ada tisu. Nah, berdebu soalnya. Oh, berdebu. Berdebu. Udah lama nggak dipakai. Ini. Bahu aja. Gue sedih, yang menurut gue sedih nih ya. Ini pemikiran gue ya. Gue sedih. Gak bercanda. Masa sedih gue tuh kelas 2 SD. Jadi gue kan pindah ke Cililin tuh. Oke. Oke, jadi gue di Cililin tuh tinggal sama nenek gue. Cuman bertiga, gue, adik gue, dan nenek gue. Emak sama bapak gue tuh ke sini, ke Pekanbaru. Misalnya kerja lah di sini kan. Jadi gue tinggal sama nenek gue. Dan waktu itu tuh ekonomi tuh bener-bener kayak bener-bener lagi down kali lah. Makanya sampai emak gue tuh kerjanya tuh istilahnya kesini lah gitu. Sebenarnya mungkin bisa di sana, cuman nggak tahu kenapa milih di sini. Nggak tahu lah alasannya apa lah ya. Cuman di masa itu tuh lah gue ngerasain kayak makan susah, jajan nggak ada. Lo bayangin anak SD cuy nggak jajan, nggak dikasih jajan. Jadi kayak gue pergi sekolah tuh jalan kaki mungkin ada 5 apa 6 kilo kalau nggak salah ya. Serius gue. Kayak cerita bapak gua dulu waktu sekolah, bapak dulu lewat di hutan nyebrang parit. Cerita ke anak kayak gitu ya. Nah gue 5 apa 6 kilo kurang lebih dari pasar Cililin ke nama SD-nya tuh SD Lita Sembada. Jadi jalan kaki, gue tuh masuk siang dan nggak pernah selama setahun itu kurang lebih mungkin gue dapet uang jajan tuh bisa dihitung pakai jari lah. Jari manusia sekabupaten. Enggak. Banyak dong anjing. Enggak bercanda. Dikit bisa dihitung pakai jari lah. Jadi dalam setahun tuh mungkin sekitar 10% lah gue dapet jajan. Selebihnya tuh gue bener-bener anak kelas 2 SD tanpa jajan sama sekali. Jalan kaki tengah hari, lu bayangin panas cuy. Sampai sekolah lu lihat teman-teman lu jajan, minum, gue enggak. Gue cuma duduk di pojokan. Serius gue. Sambil nyanyi nggak? Enggak anjing. Nah jadi itu kan kurang sedih tuh. Ada yang lebih sedihnya lagi. Jadi ada teman gue, kalau mungkin sekarang kalau dia masih ingat sama gue, namanya kalau nggak salah Wandi. Jadi si Wandi ini kita di Cililin tuh ngontrak di kontrakan. Jadi ada teman kontrakan gue sama-sama ngontrak namanya Wandi. SD-nya beda, cuma karena kita dekat kontrakan jadi main as kampung lah gitu kan. Jadi dia tuh pas main-main kayak main-main sore lihat juga tuh. Kan dulu kalau di sini MDA kan. Kalau di sana tuh ada sekolah agama. Madrasah Ya, sekolah sore. Sekolah sore itu gue nggak pernah jajan. Orang jajan istirahat, gue nggak pernah jajan. Kayak di sekolah SD juga, cuma duduk di pojokan. Jadi dia ngelihat, dia pengen bantu, tapi dia miskin juga. Dia nggak bisa bantu. Jadi dia cara ngebantu, gue bener-bener banyak terima kasih sih. Jadi dia tuh ngajakin gue nyari rongsokan. Oh, dia ngajarin lu kerja pertama kali. Dia tuh ngajak gua nyari rongsokan kayak aqua gelas, kardus, besi-besi. Cuman yang waktu itu tuh yang paling mahal, paling gampang dicari aqua gelas. Nah, jadi gua tuh anjing, gua pemulung gua cuy. Itulah dia, gua pemulung dulu. Kelas 2 SD. Jadi
Bobby mana? Bobby ini mulung. Oke terus. Mobil pulung aja. Gue kelas 2 itu ya jadi gitulah. Diajak mulung sama si Wandi. Jadi pulang madrasah tuh gue mulung sama si Wandi. Jadi gue tuh kayak ketika orang-orang lain di umur segitu main gitu kan, dapat uang jajan yang oke lah gitu. Nah gue di umur segitu itu menurut gue masa-masa sedih gue mulung. Pulang sekolah mulung, sebelum madrasah mulung, pulang madrasah mulung juga. Jadi dapat sekarung tuh gue inget dulu kalau nggak salah sekilo tuh 750 perak. Di zaman itu kan lumayan lah untuk anak SD. Jajan gue ketika nenek gue tuh pensiunan. Oke. Nah jadi ketika nenek gue dapat pensiun, gue dapat jajan. Tapi paling bertahan berapa hari lah. Gue jajan tuh kalau dikasih jajan 1.000 jajan sekolah. Kalau dikasih jajan, tapi kan banyaknya nggak dikasih jajan. Nah, gue kalau jual rongsokan itu kalau sekilo gue dapat 750. Dan ngedapetin sekilo aqua tuh susah cuy. Lu bayangin satu aqua tuh berapa sih beratnya anjir? Aqua kosong ya, aqua gelas. Ya, oke. Nah kayak gitulah. Tapi kan lu bisa cheating. Cheating gimana? Masukin air dikit, tutupi lagi, masukin air lagi, tutup lagi. Nggak kepikiran dulu anjir. Gue jujur dulu cuy. Kalau sekarang mungkin gue bakal cheating, gue isi batu dan dia pakai karung. Orang tuh nggak pernah ngebongkar sebenarnya. Enggak dibongkar. Bongkarnya mungkin nanti pas gue udah pergi. Gue nggak pernah ngeliat orang tuh ngebongkar hasil jeripayah gue itu. Oke. Jadi kayak Lu dapat sekilo nih. Wandi dapat berapa? per karung. Iya, per karung nih. Ya. Lu dapat sekarung. Wandi dapat Dia lebih pro anjir. Gue awal-awal tuh paling dapat setengah karung, kayak sekilo atau sekilo setengah. Dia 2 karung anjir, dia bawa tuh 2 kayak gini. Kalau gue 1 tapi nggak penuh. Si Wandi tuh bakat mulung. senior gue di dunia mulung. Oh, oke. Si Wandi tuh ya paling dapat sekilo 2 kilo, berarti berapa tuh 1.500. Nah 1.500 itu kan gue berdua nih sama adek gue. Itu yang gue sedih dulu waktu kecil sih. Kayak gue udah mulung beberapa hari gitu kan, jadi adek gue nih tahu nih gue punya duit, dapat dari mulung, otomatis gue kasih jajan ke dia kan, maksudnya sama-sama jajan lah. A bagi A gitu. Enggak, maksudnya sama-sama jajan. Belum, nanti ada kayak gitu dia. Oh gitu ya. Jadi gue kasih jajan, jadi dia tuh terbiasa dengan yang namanya kalau gue pulang mulung, oh kita jajan nih, ya kan. Nah jadi adalah hari gua tuh mulung nggak nyampe sekilo. Jadi kalau nggak nyampe sekilo mau ditimbang pun kan berapa lah paling dapat anjir. Jadi nggak gua timbang, nggak gua jual lah ke pengepulnya tuh. Gua simpan lah buat besok pulang lah gua kan. Datang adek gua, nggak jajan gitu. Wah anjing, gua kalau inget itu. Kayaknya sampai sekarang dia minta jajan malu cuy. Lu ajar sejak dini anjir. Cuman kan beda kalau sekarang tuh kita kayak ya udahlah ada duit ya kasih gitu kan, nggak ada ya mau gimana. Cuma waktu kecil tuh kayak waktu kecil dulu gue nggak ngerasa sedih, cuman pas ketika udah mengerti baru situ gue ngerasa sedih. Masa-masa dulu tuh anjing ternyata kayak gitu. Gue waktu ngejalaninnya dulu enjoy anjir, kayak sambil main gitu. Gue nyari rongsokan tuh ke pasar. Dia yang paling enak tuh Cuk, kalau misalnya ada hajatan minum aqua gelas kan, itu banyak di situ. Rekor tertinggi gue mulung tuh dari hajatan lah, pernah dapat hampir 2 karung lah. Belum sepro Wandi dong. Belum. Dia bertiga gue sebenarnya, cuma satu lagi nih dia anak orang kaya, tapi karena main sama kita namanya Zainal. Anjing, Zainal Abidin, serius gua. Pakai Abidin. Zainal Abidin. Satu sekolah sama si Wandi. Dia orang kaya cuma karena main sama kita, dia ikut mulung juga. Cuma dia jarang lah ikut. Nah, itulah menurut gua yang masa sedih gua waktu SD. Buat Wandi, Ya, Wandi. terima kasih udah ngajarin dia kerja walaupun mulung. Ya benar. Semoga Siapa tahu dia sekarang jadi bos rongsokan sih. Rongsokan tuh banyak duitnya anjir. gue baru mau berdoa itu tadi. Itu ya. Gue yang cukup membekas. Umur segitu sih gue biasa kan kita jarang inget. Umur berapa sih, 7 apa 8 tahun kita kan jarang ingetan kita. Cuman karena menurut gue itu tuh deep,
pengalaman itu tuh jadi keinget sampai sekarang gitu. Oke, kita lewati deh masa sedihnya. Walaupun udah gue kocak-kocakin tadi. Apa ya? Yang terkocak deh. Yang paling lucu, yang paling susah dilupain. Anjing lah. Ini menurut gua kocak apa enggak ya? Menurut lu. Nah, menurut gua, menurut kalian lah nih, takutnya gua dibilang porno. Gak Tapi apa-apa. menurut gua itu kocak. Gak apa-apa, kami itu, suka yang porno-porno. Itu gua kelas 4 atau kelas 5 ya. Gua pertama kali ngelihat kelamin lawan jenis. Nah, Itu tuh kelas 4 atau kelas 5 gue lupa. Pokoknya itulah masa SD lah kan. Jadi gue tuh kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 5 lah mungkin. Jadi sesudah ujian. Jadi ada lah dulu tuh zaman dulu tuh kalau misalnya gue ujian kan gue kelas 5 nih. Wali kelas gue misalnya Bu A. Terus ada kelas 6 wali kelasnya Bu B. Nah jadi wali kelas gue ini meriksa jawaban kelas 6 waktu ujian. Ya. Nah wali kelas 6 ini meriksa jawaban kalian. Ya diceng gitu lah. Guru itu tuh minta bantu ke anak murid. Cuma kan dia karena guru kelas 6 gak mungkin minta bantu ke kelas 6 juga kan. Iya. Jadi dia minta bantu ke gua. Gitu juga wali kelas gua minta bantu meriksa. Dia udah ada jawabannya, cuma kita meriksa cocok gak gitu sama jawabannya. Nah jadi gua disuruh datang ke rumah guru itu. Guru cuy. Suruh datang ke rumah guru. Terus ya itulah dikasihnya jawaban yang benarnya. Terus nih lembar-lembar jawaban murid-murid kelas 6. Gue kelas 5 kan. Nih periksa nanti gini. Oke gue bilang kan. Meriksa. Terus dia bilang, ibu sholat zuhur dulu ya. Kata si guru kelas 6 nih. Oke gue bilang kan. Begilah dia Siapa takut gitu. Enggak. Begilah dia wudhu. Kelar wudhu, balik lagi dia. Bukan mama di rumah otomatis pakai daster kan. Ya, jadi pas gue lagi meriksa, tadi yang ngejelasin lagi. Oh, dia nunjukin esai. Jawaban esainya beda, bukan nggak sama di sini. Kunci jawabannya lah. Esainya beda di sini katanya dikasihnya. Jadi pas dia nunjukin jawaban esai itu, dia jongkok, pakai daster selutut. Gue masih ingat. Terus dia jongkok, pas posisinya gini cuy, ini meja kan, ini gua nih. Nah dia di sini, jongkok. Tadi dia sadar apa enggak gua nggak tahu. Disitulah terlihat tempat lahir beta. Tempat lahir beta. Di sana tempat lahir beta. Di sana bukan. Maksudnya tempat disana. lahir anak dia. Nah di situ lo gue pertama kali nggak disengaja dong. Iya. Dan dia pun nggak pakai CD. Keren ya. Gue kelihatan, cuma karena gue masih polos ya udahlah ya gitu. Itu menurut gue kocak. Dan itu gak kejadian sekali cuy, 3 kali. Hari kedua, hari ketiga. Dan yang kocaknya hari ketiga gue bawa temen. Gue gak mau dong ngelihat hal kayak gitu, gak bagi-bagi kan. Hari ketiga gue bawa temen. Jadi gue meriksa. Gak tahu kenapa ada aja momennya si ibu tuh datang lagi ke situ, ke posisi tadi lah. Hari ketiga kayak gitu lagi dan memang nggak pakai. Dan hari ketiga gue bawa teman gue dan teman gue pun lihat. Cuman gue nggak bahas di situ pas udah pulang. Rezeki bagi-bagi. Lu lihat. Anjing. Cuman nih namanya umur segitu lah kan. Apa sih yang dipikirin? Kalau sekarang barulah. Lu nggak ada niat ngundang gue gitu, udah nikah. Kita gitu. kan belum kenal anjir. Itulah menurut gue tuh momen cukup kocak lah. Itu karena gue pertama kali ngelihat, kita sebut Meki aja nggak sih? ngelihat Meki. Dan orang dewasa lagi, gue kelas 5 ngelihat. Gondrong nggak? Gondrong cuy. Rimba lah. Cukur bu. Anjir. Ibu tuh kita masih ingat umur atau enggak? Itu kode sebenarnya. Kode. Ya walaupun kode kan anak kecil anjir. Kelas 5 SD cuy, berapa umur gue paling? 11-10. Ya gitulah. Fetisnya mungkin. Nggak tahu lah kita ya. Cuman menurut gue itu momen yang cukup kocak lah. Karena
diinget kan? Lu pertama kali lihat Meki guru. Anjing. Meki guru. Oke. Oh ya, kok gua mau bilang kocak. Dia enggak. Ya gimana lah anjir. Nah, setelah lu tamat SD, kan lu masuk SMP tuh. Ya. Kita Masa langsung SMA? Iya kan masuk SMP, terus kita ketemunya kan di kelas 2. Ya benar. Kelas 8. 8 ya 8. Kelas 8. Kita ketemu di kelas 8. Ya. Kelas 7-nya lu kemana? Nah, jadi kan gue ke SD itu tiga kali pindah. Ya. 2 kali berarti 3 SD. Babakan Pari di Bandung, Lita Sembada di Cililin Bandung juga. Yang ketiga ke Cianjur gue pindah. Gue di Cianjur tuh tamat, terus SMP nyambung di Cianjur juga. SMP 1 Bojong Picung namanya. Bojong Picung, aneh namanya kan. Picung apa artinya? Gak tahu gua. Bojong? Tapi itu ada artinya. Bojong? Gak tahu juga, lupa gua. Udah lama cuy. KW lu anjir. Itu half blood. Half blood. Oke. Blasteran ya. Okay. Orang barat gua, Cung. Jawa Barat. Gue juga orang barat. Sumatera Barat. Bule gitu ini. Nah, jadi gua di SMP 1 Bojong Picung tuh cuma setahun. Barulah naik kelas 2, gua pindah ke sini, ke Riau. Nah, disitulah gue pindah tuh karena kan emak gue istilahnya nyari, emak gue bapak gue tuh nyari duitnya di sini kan, di Riau. Jadi pada jauh-jauhan terus susah, mending ya udah pindah sekalian deh semua. Jadi gue pindah sekolah lah akhirnya ke Riau. Makanya kita bisa ketemu. Kelas 2 sampai kelas 3 tamat, nggak ada pindah-pindah lagi. Habis tadi SMP 2 tambang. Pertama kali gue kesini tuh tambang tuh gue kira tali tambang anjir. Emang ya. Cuman kan tambang, nggak tahu nih arti sebenarnya tambang di sini nih tambang emas atau tali tambang kan nggak tahu. Ya, dia kecamatan cuy. Iya Kecamatan tambang. Iya. Gue kira dulu tambang tuh. Iya cuy, soalnya kalau di Bandung dia banyak nama-nama daerah tuh pakai ci. Ci itu kan air artinya kalau Sunda. Ya. Jadi kayak Cipeyem, Cipanas, Cibodas. Nah itu artinya Ci. Jadi gue pertama kali pindah ke sini, tambang, gue kira tambang tuh kayak mungkin ada desa Tali Tambang, desa Tali Rapia atau desa apa, kan nggak tahu cuy. Ya kan? Oke. Nah, terus selama yang di itulah, yang SMP Bojong Picung. Ya, di Cianjur. Sampai hafal gue Bojong Picung. Itu kan lu melewati setahun di sana. Ya. Setahun kan. Kira-kira di setahun itu ada hal yang kocak nggak di situ? Anjing, gua nggak inget lagi. Atau ya karena orang sana terkenal dengan tawuran-tawuran. Nah, ya. Tawuran ada. Kalau kocak nggak tahu ya, rasanya Anarkis sih jatuhnya. Anarkis ya. Tapi kalau kocak rasa gue kayak ada momen-momen yang diinget nggak ada sih. Cuman iya kalau di sana tuh apalagi di skena anak sekolah lah ya. Skena lagi anjir. Di Cianjur tuh waktu tuh di zaman gue, nggak tahu zaman sekarang, bener-bener kayak tiap SMP itu cuk, SMP misalnya gue SMP 2 Bojong Picung. Gue bilang tadi SMP 1. Gue SMP 2 Bojong Picung. Nah, jadi ada SMP 1 Bojong Picung, itu musuh berat tuh. Kalau misalnya gue lewat atau anak SMP 2 lewat ke sana ketahuan, tuh kalau nggak dipukulin dilemparin batu. Terus ada juga di sana itu kayak kan sekolah tuh ada lambangnya nih. iya. Ada bed. Nah, jadi ada pula di sana tuh misalnya gue dapet nih abis ngerampas bed SMP 1 kata SMP 2, difoto, diginiin, dikencingin. Jadi itu bednya yang diambil. Iya. Itu yang nggak anarkis ya. Tapi itu udah wow lah. Ya, coy. Iya. Difoto atau dikencingin, zaman foto. Itu bukti konkret itu. Iya. Bed. Terus kalau misalnya ya kalau tawuran biasalah tawuran kan. Cuman tawuran anak SMP yang gua alamin, setahu gua belum make kayak kalau yang gua denger
Kalau SMA tuh kan kayak bawa sajam segala Iya, macam. Kan kalau waktu yang gua alamin waktu kelas 1 dulu tuh enggak cuman kayak bawa kayu, batu, tawuran gitu. gesper gitu enggak? Ya, gesper yang palanya besi gede tuh. Gini anjing. Oh, ada satu gigi gear. tarik. Gear ya, gear. Gigi tarik, Ada gear, ada yang bawa gear. SMP tuh. tarik. Kelas 1 SMP anjir. Makanya gua begitu datang ke sini, lu ingat enggak gua tanya, di sini ada tawuran enggak gua bilang. Tawuran apa nih ya? Lagi orang-orang waktu kita sekolah di Tambang tuh kan jarang yang bisa bahasa Indonesia kan. Ya, Tawuran apa? Dan gua ngerti, cuma gua nggak bisa ngucapin karena di rumah gua kan pakai bahasa sini. bahasa sini nih bahasa apa? Bahasa Oco Minang juga lah. Ya. Oco atau Minang kan mirip-mirip. Gua ngerti bahasa mereka tapi nggak bisa gua ngucapin. Itulah apa tawuran ke Cianggo katanya kan. Gue nanya, gue kira sama nih skena anak sekolah di sini dari saya. Gue tanya ada tawuran nggak di sini? Nggak ada mungkin kan? Dia nggak tahu juga gitu. Tawuran sih yang paling parah paling menurut gue. Tawuran. Gue sempet tuh sebelum pindah ke sini. Jadi gue tuh udah jual rumah di Cianjur. Jadi menjelang gue kelar kelas 1. Jadi gue ngontrak di deket pasar Ciranjang namanya. Jadi gue tuh di daerah Ciranjang itu ada sekolah SMP 1 Ciranjang. SMP musuh juga. Jadi aliansinya tuh kalau nggak salah sekolah gue sama siapa aliansi? Ada aliansinya juga cuy. Temenan nih. Nah yang sama SMP 1 Ciranjang tuh musuhan juga. Otomatis kalau gue pulang sekolah jalan kaki kan menjelang ke kontrakan itu kan kalau misalnya seliutan sama mereka kalau ketahuan pukulin kan. Iya. Nah kalau gue makanya pakai jaket. Tiap pulang sekolah gue pakai jaket. Jadi yang kelihatan cuma celana doang. Kayak gitulah saking menurut gue jangan tawuran lah kalau ada zaman sekarang. Cuman dulu tuh sampai bener-bener kayak lu bermusuhan. Lu anggota geng, lu masuk ke daerah geng lain gimana rasanya? Kayak gitulah gue SMP dulu kelas 1 di sana. Oh. Berarti anak-anak baik di sana dipaksa jadi wibu ya? Dulu belum ada lagi wibu aja. Oh. Pakai jaket, pakai hoodie gitu ya. Ya. Dipaksa jadi wibu gitu. Biar aman maksudnya. Ya enggak dipukulin pun bed dikoyak anjir. Dirobekin bed lu. Atau topi atau batik kan tiap sekolah ada tuh ciri khas Ya, bajunya. Batiknya. Dia kalau misalnya kita dapat sekolah lawan bajunya bednya segala macam itu sebuah kebanggaan di sana dulu ya. Gue mendukung sih kalau yang itu. Ya, Daripada pukul-pukulan. Ya. Ya letaklah mereka pukul-pukulan tapi by one gitu. Daripada keroyokan ya kan by one udah kalah ambil. Ya ada juga. Iya kan gitu, itu tanda ya. kekalahan sama tanda kemenangan ya kan. Benar, ada juga kayak gitu. Jadi sportif. Cuma kan nggak semua kayak gitu. Iya. Nah Dulu itulah. dulu darah masih panas. Iya benar. Kayak gue pun kayak ikut tawuran gitu kan nggak takut anjir. Maksudnya bukan nggak takut iya, tapi nggak mikir efek sampingnya apa. Sesudah itu apa gue nggak mikir. Zaman dulu. Namanya juga anak-anak. Ya anak kecil aja SMP cuy. Tawuran lu bayangin. Goblok sebenarnya itu anjir ngapain coba mending sekolah aja yang bener udah. Barulah gue pindah ke sini aman, nggak ada tawuran. Riau cinta damai. Cinta damai, benar, peace, Riau peace. Nah, disitulah kita kenal sih. Gue pindah ke sini, Ya. kelas 2, situlah kita ketemu, situlah permulaan kita berteman. Lu bakar lah rokok lu dulu. Gue lagi seru-serunya mendengar nih. Mungkin nggak bakal rokok gue. Nanti kita tukeran cerita ya. Abis cerita gue, lu lagi ya. Oke. Bisa. Oke deh. Gini. Kita ketemu waktu SMP kelas 2. kelas 2. Kita ketemu kan. First impression deh. Lu ngelihat gue pertama kali. First impression ya. Iya, lu ngelihat gue pertama kali, terus lu dengan apa? Suasana baru, lingkungan baru. Coba lu ceritain deh gimana. Suasana baru dulu lah ya. Oke, suasana Kalau baru. gue di sana tuh lumayan bagus menurut gue. Yang di mana? Di Bojong Picung. Lumayan bagus. Terus gue pindah ke sini. Oke, iklan ya. Batu aja. Lumayan bagus kalau gue yang di sana tuh. Pindahlah ke sini ke sekolah yang sedang survive nih, sedang mendaki juga, sedang perbaikan lah. Bisa dibilang sedang perbaikan lah, biar enak dengernya. Iya. Sedang perbaikan. Ya, masuk lah gue sekolah. Dan termak gue. Pertama kali gue ketemu tuh sebenarnya bukan lu, Cuk.
Andre. Ya Andre. Ada salah satu teman kita pakai tas berduri warna biru. Jalan dong. Siapa anjing gue kan? Nunduk. Pakai tas berduri kayak dinosaurus ya anjir. Iya. Nah, pertama kali jumpa, cuman nggak kenal kan. Nah, first impression gue dengan suasana baru tuh kayak anjing. Gue masuk sekolah Laskar Pelangi anjir. Lu gue nggak mau nyebut anjing. Lu sebut. Asli sekolah gue sekolah kita SMP itu kayak sekolah Laskar Pelangi yang lantainya bukan berdebu lagi sih ya, bertanah. Iya gak sih? Iya kan? Ya. Kaget gue anjir, jadi kayak sekolah gue di sana tuh lumayan bagus dan keramik lah. Buka sepatu masuk kelas. Yang di sini gue pengen buka sepatu karena sayang sama sepatu gue anjing. Hujan becek cuy. Bayangin kayak kolam renang depan kelas kita cuy. Ya. Sampai ya kan? Kaget. Becek. Ya. Satu lagi. Lagi. Gue sekolah di sana celana pendek. Ya. Pendek. Gue datang tuh inget pendek sana gue kan. Gue abis kena bully di sini anjir dengan bahasa yang tidak gue bisa balas. Jadi hanya bisa gue terima. Tapi gue ngerti. Jeffrey salah satu yang gue bully anjir. Jeffrey temen SMP kita Jeffrey itu. Dia dulu ngebully gue awal-awal anjir. Bangsat kok Jep. Sorry Jep. Oke lanjut. Ya, karena mungkin gue berbeda dari yang lain waktu itu ya. Karena gue masuk celana pendek, gak bisa bahasa Minang. Ya. Ya kan pakai bahasa Indonesia. Tapi gue juga belajar bahasa Minang SMP. Lu gak bisa bahasa Minang dulu ya? Ngerti? Di rumah pakai bahasa Indonesia. Lu kena bully juga dulu? Iya. Bukan dibully, siapa yang mau bully gue? Lu ketua geng sekarang. Iya lagi anjir. Nah, jadi setelah ya lu merasakan lingkungan, Ya. lu dibully. Kira-kira Oh belum, first impression dulu. Atau lu mau lanjutin? Oke, lanjut aja first impressionnya. Nah, first impression gue ketemu lu tuh, lu kan banyak teman-teman lu tuh, bukan sendiri. Gue sebenarnya Crozero. Gue sebenarnya gue datang kayak Genji, cuman nggak tawuran. Nah beda itu aja. Gue datang kan karena nggak kenal nggak bisa bahasa sini segala macam, terus anak baru kan. Jadi yang pertama kali gue kenal tuh namanya Ali Iqbal Aceh. Ya, dia kan pindahan juga tuh. Maksud gue nggak tahu dia pindah SD apa SMP. Cuman kan dia pindahan bukan asli di Pekanbaru kan. Nah jadi dia bisa bahasa Indonesia. Dia lah yang pertama kenal. Nah, jadi gue duduk tuh deket si Iqbal itu. Lu kan dengan geng lu waktu itu kan. Jadi gue lihat, gue memantau nih sebagai anak baru kan. Gak bisa bahasa sini lagi anjingnya, gak bisa berteman gue. Cuma sama Iqbal itu gue ngobrol. Ya. Nah, nampak lalu bersama gerombolan lu kan. Awalnya gue ngerasa ini kalau di sana tuh Jagger namanya cuy. Apa itu? Jagger tuh kayak yang menguasai. Nah, gue ngira lu tuh kayak gitu dulu. Tapi kok kurus aja. Kok mereka takut sama lu? Iya kan? Itu. Tapi kok kurus, tapi anggota lu banyak gitu. Sedangkan yang lain kayak ya biasa-biasa aja lah gitu. Nah, itulah gue pertama kali ngeliat lu. Dan kenapa gue akhirnya lebih deket sama lu ketimbang yang lain, ketimbang sama Iqbal juga, karena lu ternyata bisa bahasa Indonesia juga. Salah satunya. Ya. Terus cerita kita nyambung juga Joe. Kayak cerita kita pengetahuannya. Ya pengetahuan dasar ketika itulah masuk. Ketika gue cerita yang lain kayak tawuran atau kenakalan remaja, kenakalan anak-anak seumuran itu, lu tahu masuk ceritanya. Yang lain kagak. Itulah awal mulanya juga gua kenal sama lu gitu. Tapi Andre, yang tas berduri tadi kan? Andre dengan tas berdurinya itu nggak suka ngeliat gua pertama kali. Rata-rata orang nggak suka ngeliat gua pertama kali itu, nggak suka. Lu kan bukan pindahan kan? Bukan. Bukan. Gua bukan pindahan, tapi gua kan dari luar kota. Oh iya benar. Ya kan sekolah kita tuh di kabupaten. Saya yang dari kota datang ke desa untuk sekolah. Ya benar. Jadi Andre pertama kali. Dia jujurnya cerita pakai bahasa dia sih. Aden yo. Waden yo. Sebenarnya pertama kali kan nyambung lagi bahasa Indonesia. Pertama pertama kali jumpa sama
sama kau nih, kata dia kan, sebenarnya aku nggak suka. Ongeh katanya. Padahal kita kan nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Nggak Ya. ngapa-ngapain. Tapi menurut dia kita ongeh. Iya, ongeh apa sih ongeh kan? Aku nanya ongeh itu apa? Sombong kan? Oh sombong ya ya. Terus selain percintaan deh, kan itu SMP udah mengenal percintaan Ya kan? benar. Gue SD lagi anjir. Kenal cewek itu SD gua. Bukan kenal cewek. Gue juga kenal cewek Merasakan benih-benih cinta. ya SD gua. Oke ya. Nah, selain percintaan. Selain percintaan nih, pengalaman yang nggak bisa lu lupain waktu SMP itu apa? Oh, gue baru ingat. Bahasa Sunda tuh siang minum yuk katanya. Main nyali mana gede katanya. Biar kau minum ini biar nyali lu gede besar katanya. Jalan gua. Yang ada dalam pikiran gua tuh kayak ada yang ngejar di belakang. Lari jebret. Dipukulin sampai bener-bener bonyok segala macam masuk rumah sakit.